Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Zufar Ramadan dengan NIM A11 2022 14208, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan soal UAS estimasi MBG dengan menggunakan metode regresi linear. Di sini sudah diberikan dataset dengan judul Auto MBG. Yang di dalam dataset ini terdapat 7 fitur, 1 target, dan 1 ID. Dan terdapat 1 missing value. Di sini saya akan langsung membuka codingannya. Langkah pertama yaitu saya meload Google Drive dulu. Pada tahap ini, saya mengumpulkan data melalui integrasi Google Drive dan memanfaatkan pustaka seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Dataset dimuat, ditampilkan, dan dianalisis struktur kolomnya termasuk mengidentifikasi nilai kosongnya atau missing value untuk mengetahui sejauh mana data dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Di sini saya menampilkan datasetnya dengan menggunakan kolom names, df, pdret, csv, auto mbg data. Saya menampilkan 5 bagian pertama dengan menggunakan df head dan juga bagian terakhir dengan menggunakan df tile. Kemudian saya membaca informasi dataset menggunakan df info. Kemudian saya membaca missing value, dan di sini terdapat missing value di dalam horsepower-nya. Saya menghitung missing value-nya menggunakan len df kali 100. Kemudian di sini saya mendeskripsikan data menggunakan df descript. Pada visualisasi distribusi awal sudah ditampilkan ada beberapa diagram, yang salah satunya adalah target, yaitu MPG, seperti di dataset yang sudah saya tampilkan tadi. Semua fitur dalam dataset divisualisasikan menggunakan bar chart. Visualisasi ini memberikan gambaran awal tentang distribusi data dan pola yang mungkin ada dalam setiap fitur. Kemudian pada bagian variabel kategorikal. Fitur kategorikal dalam dataset dikonversikan menjadi bentuk ordinal. Hal ini dilakukan agar data dapat dimengerti oleh model matematis yang hanya bekerja dengan data numerik. Kemudian di sini saya melakukan analisis korelasi yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel numerik. Hasilnya dapat digunakan untuk memilih fitur-fitur penting yang relevan terhadap target, yaitu MPG tadi. Kemudian di sini saya mengecek data yang kosong dan merubah data kosong menjadi none. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memeriksa missing value-nya terlebih dahulu. Kemudian mengganti data kosong menjadi none. Lalu menampilkan data
yang kosong. Di sini saya memeriksa duplikat. Ternyata di dalam dataset tidak terdapat duplikat atau jumlah baris duplikatnya kosong. Kemudian memvalidasi tipe data. Saya memvalidasi tipe data. Terdapat nilai NaN di dalam horsepower. Kemudian saya di sini membersihkan data dengan cara menghapus baris yang terduplikat. Yang tadi dijelaskan tidak ada duplikat, maka baris yang ditampilkan adalah 398. Kemudian saya menampilkan kembali info data tab-nya. Lalu saya memvalidasi hasil pembersihannya. Kemudian data yang sudah saya bersihkan saya simpan sebagai AutoMPG data cleaned. Kemudian drop fitur yang bernilai konstan. Pada tahap ini, fitur-fitur dengan nilai konstan dihapus karena tidak memberikan kontribusi informasi. Data kemudian ditransformasikan seperti encoding fitur kategorikal dan juga dilakukan rekayasa fitur untuk menciptakan matriks baru seperti rasio efisiensi dan indeks performa yang meningkatkan kemampuan analisis model. Ini sebelum pembersihan masih terdapat horsepower 6. Kemudian setelah dibersihkan horsepower-nya menjadi 0. Di sini saya transformasi data. Kemudian saya deskripsikan lagi datanya. Lalu saya analisis korelasi lagi setelah dibersihkan. Kemudian saya membangun model. Pada unit terakhir data dipecah menjadi data pelatihan dan pengujian atau yang disebut training dan validasi. Lalu distandarisasi model regresi linear dan random forest dibangun dan dievaluasi menggunakan matriks MSE dan juga RMSE, R squared, dan MAPE untuk menilai kinerja pada data pelatihan dan pengujian. Model tersebut menunjukkan skor akurasi yang tinggi, mencerminkan keberhasilan proses analisis data secara keseluruhan. Setiap unit di dokumen ini saling mendukung dalam membangun alur kerja analisis data yang komprehensif dan terstruktur. Di sini saya menggunakan tesnya 80/20 atau 0,2 menggunakan scalar preprocessing max ABS scalar, kemudian membangun model linear regression. Di sini terdapat rumus Y sama dengan alpha plus beta 1 X2 plus beta 2 X2 ditambah beta N XN plus E yang dikatakan Y sama dengan variabel terikat atau variabel respons, X sama dengan variabel bebas atau variabel prediktor, alpha sama dengan konstanta, beta sama dengan slope atau koefisien estimate. Di sini ditampilkan array dengan training score-nya mencapai 0,99 dan juga testing score-nya 0,99. Di sini saya menampilkan
MSE, RMSE, R2, dan MAPE. MSE pada training mendapatkan nilai 0,02, RMSE pada training 0,15, R2 skornya mendapat 0,99, MAPE-nya 0,02. Pada testing data, MSE 0,02, RMSE 0,14, R squared-nya 0,99, MAPE-nya 0,02. Kemudian pada random forest regressor, modelnya mendapat akurasi 0,99 pada training, kemudian pada testing 0,99. MSE trainingnya 0,02, RMSE 0,15, R2 skornya 0,99, MAP-nya 0,01 seperti yang terlihat. Evaluasi hasil linear regression bagian training. Menggunakan selisih antara MPG dan prediksi yang menampilkan tabel seperti pada layar. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.